Ibu Sofiatul Al Hayat Indonesia membongkar satu ayat Quran dan membuat Yonatan nandar ngamuk karena tidak bisa memberikan argumentasi. Hahaha. Kalau kita nonton, coba cari nonton YouTube-nya siapa ini, si yang nggak tembus di Singapura, siapa namanya, Ustadz siapa? Dia loh yang mengatakan dari 3 nama itu salah satu yang membuat tafsir itu siapa saya lupa. Dia mengatakan itu dari Cina. Coba ya, ada putar itu Somat ya, YouTube-nya Somat. Aduh, Somat lagi males gua dengerin itu Ustadz nggak jelas. Nah, itu kita dengar buat perbandingan dulu, Dek. Ya udah yang lain aja dah yang share screen. Nggak mungkin kan. Jadi kitab dongeng itu memang nggak lengkap, ya. Di dalam kitab dongeng mereka itu memang nggak ada nama anak-anaknya Nuh. Bahkan dikatakan ada anaknya Nuh yang tenggelam. Tapi di kitab-kitab tafsirnya ada 40 orang yang diselamatkan. Ini memang luar biasa menghayal ya mereka. Dari mana tuh tafsir-tafsir itu bisa dapat, coba teman-teman? Ya itu ketinggalan. Siapa namanya tuh? Kalau feeling saya pasti ada buku dari lain yang menceritakan hal itu sebelumnya. Kalau menurut Nuh versi Muslim, anaknya Nuh berapa menurut versi Islam? 4 tadi kan? Nih lihat hadis lucu lagi deh. Coba kalian baca hadis ini. Astagfirullahaladzim. Masa ya Nuh Allah. bersaksi? Coba baca hadis ini. Ini hadis Sahih Tapi Al-Bukhari ini 3091 ya. Baca Tapi deh, Ikro. sang penggugat. Baca sang penggugat. Nggak bisa. Lagi rame. Nih ya, Tapi hadis Ikro. Sahih Al-Bukhari 3091. Tunggu, saya lagi Firman di Allah, jalan. sesungguhnya Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada siksa yang pedih. Coba baca ceritanya lucu nih di dalam hadis, coba. Nih, tak bacain. Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Amasi dari Abu Soleh dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh Alaihi Salam dan umatnya datang, lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihi salam menjawab, sudah, wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Ini kapan terjadinya, teman-teman? Tuhan berkata kepada Nuh, kemudian Nuh berkata kepada umatnya Nabi Nuh tuh kapan, coba? Aduh. Minum Paramek. Aku mau screen. Bu. Satu nomor sebelumnya coba lihat, Bu. Satu nomor sebelumnya. Bentar, biar diselesaikan dulu deh, coba. Kita lihat yang lucu-lucu di sini. Lanjut ke kodek. Mana ke kodek ini? Iya, oke, mau lanjut. Baca Ikro ke kodek. Ikro dilanjutkan. Mereka menjawab, tidak ada seorang pun nabi, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihi salam, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh alaihi salam berkata, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan risalah yang diembankan kepada umatnya. Begitulah
seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Al-Wasatu artinya Al-Adil, adil. Sudah. Kok bisa Nuh berkata Muhammad dan umatnya adalah saksi? Itu kapan ketemunya? Nih, satu nomor di atasnya. Penggugat. Coba penggugat Iya, baca. itu. Lagi rame. Nggak kedengeran ntar. Ini ya, Muhammad mengatakan gini, maukah kalian aku ceritakan tentang Ad-Dajjal yang belum pernah diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu bahwa dia itu buta sebelah matanya dan dia datang dengan perumpamaan surga dan neraka. Maka yang dikatakannya sebagai surga sesungguhnya adalah maka yang dikatakannya sebagai surga sesungguhnya adalah neraka. Dan aku ceritakan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menceritakannya kepada kaumnya. Aduh, ngayal. Di mana ayatnya di buku aslinya mereka tuh? Ada cerita begitu. Nggak tahu ya. Anaknya Muhammad bisa ngomong gitu ya. Dapat dari mana dia tuh cerita-cerita kayak gitu? Aku makin pusing dengar dongeng. Berapa ramai yang pusing sekarang setelah mendengar kisah Bahtera Nabi Nuh ini? Di mana? Saya migran, bro. Makin pusing. Ada akal panak nggak? Ada akal panak nggak? Pusing deh. Gimana nanti? Dari mana ceritanya ini ya, sumber-sumber ini dari mana gitu loh. Tapi racikannya bolehlah kalau untuk sederajat dongeng ya, memang membius gitu loh. Jadi masuk akal Pak, kalau gajah diusap-usap, kan dia ceritanya kan masalahnya di kapal Nabi Nuh kan beol. Iya. Kalau kita pikir-pikir, oh iya juga dong, itu kan hampir setahun kan, tapi nggak diceritakan berapa lama kalau di dalam Quran. Itu kan lama di dalam kapal, terus yang beol gimana tuh pup-pupnya, kalau pipis pup itu kan problem. Nah tuh Jibril datang ke dalam kapal Bahtera Nuh, terus diusap itu gajah diusap keluar babi. Jadi mereka pikir babi kan makan kotoran. Habis Makanya gitu tadi waktu dibaca itu, Allah, daging babi enak kok jadi diharamkan ya Allah ya Robi. makanya tadi waktu dibaca itu, aku ini kan waktu kecil kan suka didongengin sama tetangga. Jadi aku, aduh, betul-betul memang dongeng bener. Itu loh. Ya ampun. Coba lihat yang ini ya. Sebentar. Aduh, ini bisa migrainnya nambah. Saya mau kasih yang lebih migran. Oke. Ini siapkan kopi dan obat apa gitu biar jangan bikin pusing, dongengnya semakin bertambah. ada Spiritus. tanya di chat begini, Coba tolong gue jawab dibaca. dulu singkat. Ya sebentar nih. Bu Sofi, betulkah saat Waraka wafat, si Katem sempat mau bunuh diri, lompat dari gunung? Betul, 3 kali dia mau lompat dari gunung bunuh diri, ya. Iya, betul. Lanjut, baca. Lanjut. Coba baca dong. Telah mengabarkan kepada kami Ishak bin Wat. Ada panggilan masuk Pak. Iya. Udah saya kelas dulu. Ada panggilan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Waki. Ia berkata, telah menceritakan kepada Sa'd bin Aus dari Anas bin Sirin. Ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, setan dan Nuh bertengkar memperebutkan pelepah kurma. Setan berkata,
ini milikku. Dan Nuh berkata, ini milikku. Lalu mereka berdamai dengan bersepakat bahwa bagian Nabi Nuh adalah sepertiga dan bagian setan 2/3. Oh, berarti Nuh sama setan bikin kesepakatan damai ya, kayak Israel sama Palestina gitu ya. Aduh, ya menjawab- ampun. itu menjawab Lagi, yang lucu-lucu, lagi. Gue mau tahu yang lucu-lucu. bukan itu, Berebutan itu tadi telepaun menjawab apa gitu. menjawab Oh, yang nanya kenapa meluncur di dia ke dalam bukit, gitu loh. meluncur di bukit. Itu Yang tadi nanya kenapa buat setan apa mereka masuk. perebutan Nah, itu? Meluncur, Itu jadi- meluncur-luncuran dek, meluncur-luncuran di bukit gitu. Kalau nanti air bah kering ya kan, air bah kering meluncur-meluncur. Ngeri pun, nggak tahu buat apa itu. Aduh, Anehnya aja. ada aja. Tuh. Main seluncuran mereka dalam batra begitu. Gimana itu Pak penggugat? Serotan. Ya itu Nah, itu tadi sudah- menjawab yang nanya ngapain dia di dalam Aqua tuh. itu masih berupa umbut atau sudah kering itu dek? Iya Pak, gimana? Jauh suaranya pas sniper. Atau sudah tua? Kalau masih umbut kan mungkin mereka berebutan makan gitu kan. Tapi kalau sudah kering ngapain gitu loh? Iya, ini Oh, jadi pertanyaan jangan-jangan buat apa? Nabi Nuh ini memperebutkan hal itu buat apa? Mau ngapain Nabi Ya, Nuh mungkin ini? untuk cebok. Biar nggak diselepet. Pakai Untuk batu, cebok. Pak, pakai batu. Gimana sih? Oh iya ya. Pakai batu kalau cebok. Ada. Ya kalau batu kan belum ada di darat kalau batu kan di darat, itu kan di laut. Tapi gini, gimana ceritanya di tengah air mereka itu lagi berlayar ada pelepah kurma. Gimana itu ceritanya? Dari mana itu datangnya gitu loh? Kayak gimana itu bisa tolong ada yang memperjelas ini dongeng ini ada nggak yang bisa jelaskan bantu mendongengkan di tengah air. Bayangin nih kita lagi tengah laut. Makin parah Ya. ceritanya nih. Makin hari Iya. makin kesini makin parah ceritanya. Iya Pak, makanya aku bilang coba dibayangin nih, coba ngehayal sekarang lagi di tengah laut. Bapak memperebutkan hal itu yang nggak pantasnya itu Seru banget. halo, nggak ada nih yang mau memperjelas. Ya mesti nunggu mereka masuk. Ada nggak yang masuk? Seru banget. Kok bisa gitu bantu ini jelasin? Halo. Aku Atau apa pikir tadi dibacain? Oh ya, silakan. Yang dibacakan sudah selesai? Hah? Iya sudah Udah. selesai. Gak ada lagi tuh hadis-hadis lucu. Iya, jadi lucu. Tentang hewan-hewan kan. Saya pikir tadi kalau cerita tadi tentang babi itu mungkin rasa rendang itu tuh makin enak jadinya. Nasi apa itu. Ternyata dari dengar ceritanya itu malah ada jatuh korban, ada yang pusing, yang macam yang lain ya. Masih ada Bu yang mau dibaca cerita lucunya atau cerita dongeng-dongeng kisahnya? Kalau itu memang berasal dari dongeng gimana bisa ya? Ada muncul di sini. Garing udah nggak ada lagi ceritanya. Kepentingan pelepah kurma itu untuk apa ya? Ya Iya itu kita itu yang pertanyakan. pertanyaan kita. Ya itulah kita pertanyakan dari tadi. Iya itu yang si Sakila pertanyakan dari tadi. Di tengah laut kok ada, di tengah air kok ada pelepah kurma. Untuk bersihin yang kuning-kuning, Bu. Untuk bersihin yang kuning-kuning.
Lo kan di tengah air, Pak. Dia bisa dong pakai air. Cuman lah itu. Kan otaknya belum sampai. Nah, coba ya. Coba ini ya. Coba ini. Aduh, Sebentar. repot sih Mana-mana. kalau otak belum nyampe. Coba Kalau dibaca nih. itu, aduh, dibaca. Hadis Sunan Coba baca. Tirmidzi nomor 463. Ya Allah, dalam bahasa aslinya. Ikro Kak Kodek. Diikrokan ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsah Amru bin Ali Al-Fallas As-Sairafi telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar dan Yahya bin Katsir Abu Gatsan At-Anbari. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muadz bin Allah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan menggunakan pelepah kurma. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beralih dengan menggunakan mimbar, maka pelepah tersebut menangis. Menangis. Nggak salah baca kan? Menangis sih. Maka pelepah tersebut menangis. Sehingga beliau mendatanginya dan memegangnya sampai tenang. Dalam kurung perawi berkata, dalam bab ini ada juga riwayat penterjemah dari Anas Jabir, Sahal bin Sa'id, Sahal bin Sa'd, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata, hadits Ibnu Umar adalah hadis Hasan, garib, sahih. Muadz bin Allah adalah Basri. Ia merupakan saudara laki-lakinya, Amru bin Allah. Demikian. Aduh. Baca. Harus ditenangkan, terseduh-seduh dia menangis. Kenapa tuh menangis? Gimana nangisnya gitu ya? Papa, tolong. Ini ada lagi nih. Coba masalah pelepah kurma, coba kita lihat nih. Ini Sunan Abu Daud nomor 22. Coba deh kita baca. Apa tuh baca? Siapa yang mau baca? Akila, Sis Akila atau Sis? Seorang saya laki juga baca. Hadis Sunan Abu Daud nomor 22. Sorry. Lanjut. Noise banget, noise. Sorry. Kitab Iya. Tahara. Seorang laki-laki kencing dalam belana yang disediakan di sisinya saat kencing di malam hari. Bejana. Bejan. Seorang laki-laki kencing dalam bejana yang disediakan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami hajat dari Ibnu Jurai, dari Hukaimah binti Umaymah binti Rukaikah, dari ibunya bahwasannya dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki bejana dari pelepah kurma yang beliau letakkan di bawah ranjangnya yang beliau gunakan untuk buang air kecil pada waktu malam hari. Ini Mana? Dan Ini- gitu ini- aja gitu garing. Pispot maksudnya. Iya. yang Gimana biasa caranya? yang biasa gunakan pispot itu kan orang-orang ini yang bed rest, Bu. Emang Orang Nabi sekarang. SAW ini dia bed rest ya dia ya. Ya berarti kan dia sakit dong. Nih, masih. Wah, Mau repot ini. mau lihat nggak? Tadi kan ada pertanyaan, kenapa kan?
Oke, nih saya kasih jawabannya. Coba dibaca deh. Hadis Sahih Bukhari Siapa yang baca? nomor 5592. Giba telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan kepada Waki dari Al-Masih Al-Nasi Al-Amasi, dia berkata, saya mendengar Mujahid bercerita dari Taus dari Ibnu Abbas radil dia gimana nggak ngerti aku ini. Dia berkata Rasul Allah pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, dua penghuni kubur ini tengah disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu ini tidak bersuci dari kencingnya, sedangkan yang ini disiksa karena selalu mengadu domba. Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah, beliau membelahnya menjadi dua dan menancapnya pada dua kuburan tersebut. Beliau kemudian bersabda, semoga ini bisa meringankan keduanya selagi belum kering. Maksudnya ini kayak gimana ya? Ada yang bisa tolong jelaskan? Aku nggak ngerti. Ada nggak ahli kayak gimana? Tolong jelaskan. Aku nggak ngerti. Nggak mudeng aku. Mana ini Kak Biar Billy? nggak disiksa. Tujuannya itu biar nggak disiksa. Makanya berantem tuh berdua tuh. Itu berdua itu berantem tuh gitu. Ya. Yang satu apa tadi? Tidak bersuci dari apanya? Coba tampilin lagi hadisnya. Dari kencingnya. Tidak bersuci dari kencingnya. Yang satu mengadu domba. Yang satu ini tidak bersuci dari kencingnya. Sedangkan yang ini disiksa karena selalu mengadu domba. Kemudian beliau Mengadu meminta domba. Ini maksudnya adu domba beneran apa tukang bikin ribut nih? enggak tahu lah Bu. Nggak ngerti aku. Tuh ya, kalau kencing nggak bersih dimasukin neraka, siksa kubur. Kalian tahu nggak, ada lagi orang dimasukin neraka karena mengurung kucing. Nah, makanya orang nggak boleh ngurung kucing. Kalau ngurung Terus kalau mati kucingnya diapain Bu? Dibuang aja. nggak, kucingnya dikurung, nggak dikasih makan minum sampai kucingnya mati, masuk neraka tuh orang. Wah, ngeri dong. Ya makanya kan mereka kalau lihat kucing itu mereka takut sekali. Misalnya kalau bawa kendaraan ada kucing, mereka harus tunggu dulu kucingnya lewat gitu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri kali pun. Paham itu, tapi lucunya kadang-kadang orang Kristen juga ikut-ikutan. Nih si Anas bilang gini, pelacur masuk surga cuman ngasih minum anjing. Kayak gimana tuh? Anas, bisa kamu jelaskan? Mana si Anas ini? Udah pergi dia ya? Iya, Ibu. In 200 meters, turn right. Oh, dilanjut bentar. Aku mau ini. Ada mau sesuatu. Oh my goodness. Yang lain dulu aja yang ngomong, aku mau. Apakah akan jatuh korban lagi akibat mendengarkan? Aduh, tadi ada yang pusing, ada yang mana-mana lagi, ada yang mungkin perutnya, ada alami apa lagi nih? Bentar ya, bentar ada telepon masuk nih.
Mana lanjutannya? Itu ada lagi. Itu Nuh katanya berpuasa sepanjang masa itu. Ibnu Majah 1704. Berapa? Ibnu Majah. Oh, ada. Iya, Ini Ibnu dulu Majah. deh, ini dulu Ibnu deh Majah dibaca. 1704. Iya, ya. Siapa? Ini yang ngomong siapa nih tadi? Iya, ya, saya nih. Siapa? Tentara. Saya. Tentara Iya, Kristus saya dan siapa? Ya, coba. Tentara Kristus tuh baca ini deh. Kenapa? Baca apa nih? Ikro. Oh, ini coba baca dulu dong nomornya dulu. Nah, ini. Oh, ini saya udah pernah baca ini. Ini belalang ini berasal dari bersinnya paus ini. Ya, baca. Nah, ini ya. Iya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3212, kitab buruan. Ikan hiu dan belalang. Oke, kita lihat isinya. Telah memberitakan kepada kami Harun bin Abdullah. Nah, ini skip aja ya. Dari Anas bin Malik bahwa apabila Nabi SAW mendoakan belalang, beliau berseru, "Ya Allah, musnahkan pembesarnya, bunuhlah yang kecilnya, rusaklah telurnya." Wah, ini didoakan biar dirusak ini telurnya nih. "Putuskan belakangnya, ambil mulut-mulutnya sebagai penghidupan kami dan rizki-rizki kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa." Seseorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana Anda mendoakan terhadap salah satu dari tentara Allah?" Loh, berarti ini belalang ini tentara Allah ini. Dengan Saingan memutus kamu. belakangnya. Iya, belalang ini tentara Allah nih. Dengan memutus belakangnya, beliau menjawab, "Sesungguhnya belalang adalah bersinnya ikan paus di lautan." Hasyim berkata, "Ziyad berkata, ia menceritakan kepadaku orang yang pernah melihat ikan paus sedang bersin." Nah, jadi ternyata belalang itu adalah hasil bersinnya ikan paus ini. Ya, hasil bersinnya ikan paus. Kemudian belalang itu tentaranya Allah. Waduh. Jadi ada yang lihat ikan paus pas nyemburin air gitu kan dari lubang di belakang punggungnya itu kan. Iya, betul. Iya, saya Jadi pernah lihat. belalang. Ya, jadi belalang betul, terciptalah belalang. Trot gitu. Langsung jadi belalangnya itu. Kayaknya seru kali nih. Udah bahas tentang Nuh, Batra Nuh. Dalam Quran ini kayaknya lucu sekali dari jam 3 sampai 5. Ada yang mau menambahkan tidak? Karena saya ngerasa ini udah cukup. Karena udah nggak ada lagi hadis-hadis lucu tentang Nuh ini gitu. Biar kita tutup, kita buka topik yang baru. Nah, dari teman-teman yang mau menambahkan sebelum ditutup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, halo? Mungkin ya udah kita belum closing ada, statement belum ada. aja, udah pada diam nih. Ya udah, Iya. Pak sang penggugat, ada yang mau disampaikan untuk closing statementnya, Pak? Ya, statement saya gampang aja. Kalau percaya yang kayak gini ya gila. Udah selesai. Makasih. Ya, kalau mungkin saya tambahkan. Ya, jadi dengan kita menampilkan sumber-sumber begini, kalau orang pakai otaknya dengan baik, berpikir secara waras, sudah jelas bahwa ini adalah sumber dongeng, entah dari mana, sehingga seharusnya mereka berpikir untuk meninggalkan kepercayaan ini, gitu loh. Karena cerita-cerita begini, cerita isapan jempol, tidak pernah ada sebelumnya, gitu. Mungkin itu sih dari saya, gitu. Oke, terima kasih Pak Sniper. Dari Ibu Sofi ada mau closing statement, Bu? Ya, yang percaya berarti gila gitu aja. Kisahnya nggak lengkap, tersebar di mana-mana. Pertama, kisahnya nggak lengkap, tersebar di mana-mana. Terus ditambahin dongeng-dongeng. Dan ini yang kalian percaya ya, kalian bahkan nggak ngambil hikmahnya apa. Pokoknya taunya bahkan Nuh katanya dikasih suhuf, dikasih kitab. Terus ada cerita-cerita lagi Hajar Aswad itu dibawa di kapalnya Nuh. Ya ini kan ngawur ya, cerita-cerita ngawur yang membenarkan mengenai Hajar Aswad. Itu sih kesimpulan saya. Jadi ini cerita karangan-karangan manusia saja. Oke. Udah dari partisipan lagi?
Teman-teman, ada yang mau closing statement? Lanjut aja, lanjut. Oke. Kalau saya nambahin gini, itu Ya, tadi iya, Pak. katanya anjing dari air ludahnya setan. Nah di sini aja udah nggak jelas setan ada daging apa enggak. Ludah itu kan jelas daging. Kalau ludah itu mesti ada daging. Nah ini aja udah nggak jelas. Jadi udah berantakan banget lah ya. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, masih ada Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya Rasulullah, Anda membuka mic-nya. Silakan Rasulullah, Rasul Billy. Ya Rasulullah-nya nggak bersuara teman-teman. Oke, terima kasih untuk semua Bapak Ibu. Gimana Rasulullah? Ada yang ingin disampaikan? Silakan Rasulullah. Tes mic kedengaran? Ya, kedengaran Rasulullah, silakan. Oke. Saya sangat berterima kasih dengan ada cerita ini. Paling tidak kalau ada adik-adik kecil cukup menghibur ceritanya ini. Saya berharap masih ada juga update-update yang terbaru dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Ya, kemungkinan terciptanya kecoa, terciptanya kodok. Saya juga belum tahu dari mana. Ya, kita tunggu aja update-nya yang kedua. Ya, saya menunggu. Terima kasih. Dilanjutin. Oke, terima kasih untuk semua. Dan kita nunggu juga apakah dinosaurus sempat masuk ke Bahtera Nuh? Iya. Itu Nuh tingginya berapa itu ya? Itu kalau Nuh tingginya misalnya 27 meter, pupnya juga banyak juga loh ya. Kan semakin besar badannya, pupnya semakin banyak. Aduh. Mana Oke. sih? Untuk seru-seruannya, ketawa-ketawanya udah cukup ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Topik tentang Bahtera Nuh dan Quran udah selesai kita bahas, dan kisah-kisahnya yang melawak ya udah selesai. Topik ini kita akan tutup dengan doa. Pak Oh Bram. iya. Mungkin ada update-nya. Mungkin waktu si kodok masuk ke dalam baktera, apa kata si monyet? Terus monyet itu apa kata si anjing? Pengen aku dengar percakapan mereka di dalam Bahtera Nuh. Ya, mungkin ya. Terima kasih kalau ada update-nya, tolong segera dikeluarkan. Lanjut. Iya. Nanti ya ini ya Rasulullah ya, nanti kita cari update-nya itu. Oke, silakan Pak Bram ditutup dengan doa topik ini, biar nanti kita diskusikan lagi topik berikutnya apa. Tunggu Pak Bram. Oh iya. Iya, Pak Moris mau kasih bersin. Jangan bersin ya Pak, nanti keluar kucing. Enggak Bu, tadi aku tadi ke kamar mandi, aku lagi di ruang kerja. Binatang yang terakhir masuk itu tadi apa ya Bu? Keledai. Oh, keledai. Oke Bu, terima kasih. Cuman gitu aja dia. Iya. Oke. Pak. Binatang yang terakhir masuk keledai. Terus keledai itu dipegangin buntutnya sama setan. Jadi keledai itu susah masuk. Ini bapaknya belum baca nih, kasihan. Coba boleh kita kasih satu kisah keledai teman-teman? Dia masih penasaran. Kayaknya nanti aja deh Bu, karena setelah ini kan kita masih diskusi, biar nanti sekarang kita closing dulu, maksudnya gitu. Iya, jadi keledai itu dipegang buntutnya sama setan, Pak. Jadi susah masuk. Terus si Nuh tuh mengatakan demikian. Ini satu nih biar bapaknya puas ini. Ya, baca Pak di screen Pak. Baca di screen Pak. Iya. Baca dong Pak, bersuara. Oh ya. Dari mana Bu nih? Dari yang aja. Dia telah diperintahkan atas lagi kali ya. Ya, oke. Dari sini Pak, baca Pak. Seruan Nabi ya. Seruan Nabi Nuh terdengar dari timur hingga barat. Setelah itu, kawanan binatang liar, burung, binatang melata, dan serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nuh berkata, aku diperintahkan untuk membawa dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina. Dia telah diperintahkan untuk membawa semua jenis pepohonan tanpa kecuali,
dia diperintahkan untuk membawa jasad Adam dan Hawa. Lalu dia meletakkan jasad keduanya dalam sebuah peti. Selain itu, dia diperintahkan untuk membawa Hajar Aswad, tongkat Nabi Adam yang telah diturunkan kepadanya dari surga, dan diperintahkan membawa tabut suhud dan tali. Naik dan manusia yang masuk ke dalam bahtera bersamanya berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Oh, di sini sudah berbeda ya, Bu, dengan Alkitab ya. Betul, namanya aja kisah dongeng kan bebas. Saya tulisnya, Bu, mereka ditempatkan di tempat pertama, tempat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata dan binatang ternak. Menurut sebuah riwayat, hewan yang terakhir masuk ke dalam bahtera adalah keledai. Ketika ia masuk, iblis memegang buntutnya sehingga ia susah masuk. Sebelumnya Nabi Nuh menyangka keledai enggan masuk karena kehendaknya. Nabi Nuh berkata, "Hai mal'un yang terlaknat, masuklah." Keledai pun masuk diikuti oleh si iblis. Ketika Nabi Nuh melihat iblis, dia berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke bahtera ini?" Iblis menjawab, "Engkau yang telah mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau tadi bilang, 'Hai mal'un yang terlaknat, masuklah'?" Dan yang memiliki predikat mal'un secara mutlak tiada lain kecuali aku. Jadi tujuan iblis memegang ekor keledai apa ya, Bu? Aduh, teman-teman, kira-kira kita jadikan kuis ya. Apa tujuannya kenapa si iblis memegang ekornya keledai? Apa coba? Aku tenggelam. Tahu nggak sih di dalam bayangan pikiran gue tuh iblis itu lagi gantungan pegangin bututnya keledai. Oke. Lucu banget nih otak gue. Tangannya aja. Main ayunan. Tangannya aja. Gimana? Ada lagi yang mau ditanggapi Ayunan. sebelum? Gimana teman-teman, Bapak Ibu? Karena tadi saya udah bilang kita mau Kalau closing. dibikin kartun lucu ya kayaknya. Oke. Kayaknya ini seru kali nih topiknya. Sampai di saat kita mau closing masih ada yang ingin bertanya gitu. Tapi setahu saya suara keledai ini setan nggak boleh dengar suara keledai, atau suara apa yang nggak boleh didengar setan? Bisa tolong hargai moderator nggak? Moderator udah bilang mau closing, Pak Sniper mau berdoa tadi dibilang. Terima kasih sudah mendukung channel Christian Apologet. Kiranya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, puji Tuhan.